just got the numbers from Stellantis. So when you look at Stellantis, the operating income for the first half of the year, $9.17 billion. Why is that significant? That's down 40% year over year. Well, it is highly discouraging news for Motown tonight. After last week's Stellantis investor meeting, CEO Carlos Tavares promised a massive cost-cutting effort. Siapa yang tak kenal dengan mobil legendaris dengan merek Jeep, Chrysler, dan juga Dodge? Mobil unik dan mewah dari Amerika ini merupakan idaman bagi para pria mapan, termasuk di Indonesia. Merek-merek tersebut kini tergabung dalam grup konglomerat Belanda Stellantis NV atau STLA yang bermarkas di Belanda. Stellantis, perusahaan manufaktur otomotif multinasional, induk merek mobil Jeep dan juga Chrysler ini akan menutup pabriknya di Illinois, Amerika Serikat yang diestimasikan akan mem-PHK sekitar 1.350 tenaga kerjanya. Penutupan pabrik ini dilakukan karena perusahaan tidak mampu menyeimbangkan pemasukan dengan biaya produksi kendaraan listrik EV yang mulai meningkat. Menurut CEO Stellantis, Carlos Tavares, bahwasannya penjualan mobil grup Stellantis terjun bebas, termasuk merek Jeep, Chrysler, dan juga Dodge. Buntut dari permasalahan ini, konon Carlos Tavares akan segera mengundurkan diri dari Stellantis. Penjualan 14 merek Stellantis terus merosot pada kuartal terakhir untuk kelima kalinya berturut-turut di tengah menurunnya permintaan atas persediaan induk Jeep yang terlalu banyak stoknya hingga akhir 2024. Pada Juli 2022, Stellantis membuat komitmen 35,5 miliar US dollar atau setara 553 triliun rupiah untuk memproduksi kendaraan listrik hingga akhir 2025 untuk memperluas portofolio bisnisnya. Perusahaan ini merencanakan 70% dari penjualannya di Eropa dan 40% dari penjualannya di Amerika Serikat yang akan mengubah menjadi penjualan kendaraan listrik atau hybrid plug-in dalam waktu 4 tahun mendatang. Namun perusahaan tersebut tidak menyadari bahwa persaingan di segmen EV ini semakin ketat, terutama kendaraan EV dari Cina, Korea, dan lain-lain. Pada Januari 2009 lalu, Chrysler sebenarnya sudah menunjukkan kebangkrutan dengan menerima dana darurat sebesar 4 miliar US dollar dari pemerintah Amerika Serikat. Chrysler menghadapi krisis finansial lain akibat resesi global, dan perusahaan itu menyatakan bangkrut pada tahun 2009 lalu. Namun Chrysler diselamatkan oleh aliansi Fiat dari Italia melalui restrukturisasi ini. Kemudian Chrysler kembali bangkit dan Jeep menjadi salah satu merek dan aset paling berharga perusahaan ini. Apa yang menyebabkan tumbangnya perusahaan Stellantis sebagai manufaktur Chrysler dan Jeep? Bagaimana kisah sukses Chrysler dan Jeep? Bagaimana perjalanan Chrysler dan Jeep hingga kini yang mengalami kemerosotan terus-menerus? Bagaimana era baru mobil canggih masa depan ini? Kita tonton sampai habis dalam Kupas Kopi Panas FS. Saya Farid Subhan, kita ngopi dulu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Apa yang menyebabkan bangkrutnya perusahaan Stellantis sebagai manufaktur Chrysler dan Jeep? Penutupan pabrik Jeep dan Chrysler di Illinois, Amerika Serikat dilakukan karena perusahaan tidak mampu menyeimbangkan pemasukan dengan biaya produksi kendaraan listrik EV yang mulai meningkat. Niat hati ingin menyaingi Tesla-nya Elon Musk dan juga BYD China, tapi mereka tidak mampu mengendalikan biaya produksi. Selain itu, pandemi COVID 2019 membuat perusahaan ini tidak dapat beradaptasi dan membuat kinerja keuangan perusahaan terus-menerus memburuk. Tantangan yang paling berdampak adalah meningkatnya biaya produksi terkait dengan elektrifikasi pada produk otomotif dia yang mau masuk segmen EV atau Electric Vehicle. Berdasarkan berita Morning Brew pada 3 Oktober 2024, Stellantis melaporkan penjualan Amerika Serikat antara bulan Juli dan September turun 19,8% dari tahun sebelumnya dan 11,5% dari periode 3 bulan sebelumnya. Hal ini merupakan pukulan telak bagi keuntungan Stellantis. Lebih dari separuh keuntungannya cenderung berasal dari pasar Amerika. Kontribusi penurunan penjualan terutama dari merek Chrysler dan Dodge. Penjualan keduanya anjlok lebih dari 40% pada kuartal 2023 lalu.
Namun merek Stellantis lainnya kecuali Fiat juga mencatat pertumbuhan yang negatif. Perusahaan ini menjual cukup banyak mobil sehingga mengurangi persediaannya sebesar 11,6%. Namun dealernya di Amerika Serikat masih penuh sesak dengan stok barang yang tidak laku. Bagaimana kisah awal hingga suksesnya Chrysler dan Jeep di dunia? Chrysler itu didirikan pada tahun 1925 oleh Walter Chrysler, seorang pionir dalam industri otomotif. Di era 1930-an, pada waktu Perang Dunia Kedua, Chrysler menjadi salah satu dari Big Three produsen otomotif Amerika Serikat, bersama dengan General Motors atau Chevrolet dan juga Ford. Mobil-mobil mereka seperti Chrysler Airflow sangat inovatif dalam aerodinamika dan desain. Mobil Jeep sendiri bermula dari medan perang pada sekitar Juni 1940, di mana pasukan tentara Amerika Serikat membuat kendaraan perang yang berspesifikasi sebagai kendaraan tempur. Awalnya di antara banyaknya pabrikan otomotif yang diminta, hanya 3 yang menerima untuk memproduksi kendaraan tempur, yaitu Bantam, Willys, dan Ford. Nama asli mobil tersebut awalnya bukan Jeep, yakni Willys. Selain digunakan untuk perang, mobil ini digunakan oleh masyarakat sipil di Amerika. Setelah perusahaan Willys dijual, kemudian namanya berubah menjadi Jeep. Adapun kesuksesan mereka di mana minivan Chrysler dan SUV Jeep adalah contoh produk yang memenuhi kebutuhan pasar, serta Chrysler dan Jeep selalu berinovasi mengikuti tren pasar, termasuk elektrifikasi kendaraan Jeep di era modern menjadi kendaraan electric vehicle atau kendaraan berbahan baterai. Bagaimana proses Chrysler dan Jeep mengalami kemerosotan? Perjalanan Chrysler dan Jeep hingga terus-menerus mengalami kemerosotan hingga saat ini karena rangkaian dari berbagai tantangan di industri otomotif yang terus mengalami pergolakan. Chrysler didirikan pada tahun 1925 sempat menjadi salah satu raksasa otomotif di Amerika Serikat, dikenal dengan inovasi dan teknologinya yang keren. Jeep yang lahir dari kebutuhan militer pada Perang Dunia II menjadi ikon kendaraan off-road yang kuat dan tangguh. Keduanya pernah mengalami masa kejayaan terutama di pasar domestik Amerika Serikat, dan ini mobil impian para laki-laki. Namun beberapa dekade terakhir, perubahan besar dalam preferensi konsumen, kegagalan strategi bisnis dan kompetisi global menempatkan mereka dalam situasi yang sulit. Chrysler meski beberapa kali berganti kepemilikan termasuk merger dengan Daimler dan Mercedes-Benz pada 1998. Tidak mampu mengatasi krisis keuangan tahun 2008 yang memukul industri otomotif secara luas. Mereka diselamatkan melalui bantuan pemerintah dan diakuisisi oleh Fiat pada 2009, kemudian membentuk Fiat Chrysler Automobile atau FCA. Jeep meskipun masih tetap populer menghadapi masalah dalam mempertahankan daya saing di era kendaraan listrik dan mobil pintar. Sementara Jeep terus bertahan dengan model SUV dan off-roadnya, permintaan global mulai bergeser ke arah mobil yang ramah lingkungan. Sementara Jeep dan Chrysler dianggap gagal melakukan inovasi besar untuk mengikuti tren ini. Sementara pesaingnya seperti Tesla, Ford, GM terus melaju dengan pengembangan kendaraan listrik dan kendaraan otomatis. Kemerosotan semakin terasa dengan merger FCA dan PSA, grup yang membentuk Stellantis pada 2021. Meskipun merger ini diharapkan dapat menyelamatkan merek-merek tersebut, persaingan ketat di pasar kendaraan listrik, perubahan regulasi, serta strategi yang terlambat beradaptasi membuat posisi Chrysler dan Jeep semakin terancam di pasar. Kini keduanya menghadapi tantangan besar untuk tetap relevan pada industri otomotif yang semakin dipenuhi inovasi teknologi dan kendaraan yang ramah lingkungan. Bagaimana era baru mobil canggih di masa depan? Era baru mobil canggih, terutama mobil listrik dan kendaraan otonom, telah menciptakan tantangan signifikan bagi merek-merek tradisional seperti Chrysler dan Jeep ini. Perubahan ini menuntut perusahaan otomotif untuk beradaptasi dengan cepat dengan perubahan teknologi baru, regulasi yang semakin ketat, dan preferensi konsumen yang semakin beralih ke kendaraan yang ramah lingkungan. Kebangkitan electric vehicle atau kendaraan listrik. Mobil listrik menjadi daya tarik utama di pasar otomotif saat ini. Perusahaan seperti Tesla, Rivian, BYD telah mendominasi segmen ini dengan Tesla memimpin pasar kendaraan listrik dengan inovasi dan teknologi baterai yang lebih efisien. Konsumen yang semakin peduli dengan lingkungan juga memilih kendaraan listrik untuk mengurangi jejak karbon mereka.
Kemudian perkembangan era mobil otonom, perusahaan seperti Tesla, Waymo milik Google, dan startup lain seperti Zog telah memimpin dalam pengembangan teknologi kendaraan otonom. Mobil otonom dirancang untuk berkendara sendiri mandiri tanpa intervensi sopir atau pengemudi dengan menggunakan teknologi sensor, AI, dan pemetaan yang sangat canggih. Kemudian juga terjadi perubahan selera konsumen. Konsumen terutama dari generasi muda cenderung lebih memilih mobil listrik dan kendaraan yang terhubung atau connected vehicles. Mereka mencari fitur-fitur seperti integrasi dengan handphone, smartphone, konektivitas internet, dan teknologi canggih seperti driver assist dan juga voice control. Mobil-mobil listrik dan hybrid plug-in yang lebih modern memiliki fitur-fitur seperti ini sebagai standar mobil masa depan. Kemudian juga muncul pesaing baru yang inovatif. Rivian, Lucid, dan produsen mobil listrik lain telah meluncurkan kendaraan yang fokusnya pada pasar SUV dan truk, segmen yang selama ini didominasi oleh Jeep. Namun, pemain baru ini membawa inovasi teknologi listrik yang superior dan lebih ramah lingkungan. Rivian misalnya menawarkan truk dan juga SUV yang sepenuhnya adalah listrik dengan fitur-fitur inovatif seperti kemampuan otonom tanpa sopir, baterai dengan jangkauan yang jauh lebih lama, dan juga daya tahan off-road yang juga sangat tangguh. Bagaimana menurut kalian? Ayo berikan pendapat kalian dengan komen di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe untuk mendukung konten Kupas FS. Sampai berjumpa kembali pada program Kupas FS yang akan datang. Saya Farid Subhan, salam miracle.